Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Megawati selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan 2 kami pada semester 4 kali ini. Baiklah, sebelum memulai presentasi kita pada hari ini, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Al-Fajri Ardi, NIM 19233012, dan rekan sekelompok dengan saya yaitu Albania Sofyan dengan NIM 19233010. Baiklah, tujuan video kali ini saya buat yaitu untuk memenuhi tugas perkuliahan Manajemen Keuangan 2 pada pertemuan yang pertama dengan materi yang berjudul pendanaan jangka pendek atau pendanaan secara spontan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi. Yang pertama mengenai pengertian pendanaan secara dalam jangka pendek atau secara spontan. Pendanaan spontan merupakan jenis pendanaan yang dapat menyesuaikan sendiri secara spontan pada perubahan yang terjadi di suatu perusahaan. Misalnya saja, ada pendanaan yang berasal dari utang akibat kegiatan atau transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Jika tidak ada kegiatan transaksi, maka spontan tidak akan muncul. Contohnya saja seperti utang pajak. Selanjutnya yaitu jenis pendanaan ini memiliki karakter jika aktivitas perusahaan berubah, maka pendanaan pun ikut berubah secara otomatis. Berikut ini yaitu ada beberapa bentuk dana secara spontan, antara lain yaitu yang pertama yaitu utang dagang, rekening-rekening akrual, atau misalnya yaitu pembayaran upah atau gaji, atau pembayaran pajak. Utang dagang timbul karena perusahaan membeli pasokan dari supplier dengan secara kredit. Sedangkan utang pajak terjadi karena pajak dibayar setiap tanggal tertentu dalam waktu 1 tahunnya. Rata utang dagang sama dengan nilai utang atau perputaran utang. Sedangkan perputaran utang dalam 1 tahun yaitu periode waktu atau jangka waktu secara kredit. Selanjutnya, contohnya seperti perusahaan ABC membeli sebuah barang senilai harganya 300 juta secara kredit dengan jangka waktu 3 bulan, maka perputaran hutang setahun itu sebanyak 4 kali. Dengan demikian, rata utang dagang perusahaan ABC sebesar 75 juta. Jika perusahaan menaikkan pembelian secara kredit sebesar 10% atau sebanyak 300 juta rupiah, maka rata utang dagang pun akan naik sebesar 10% atau dengan senilai harga 82.500.000 rupiah. Begitu juga jika perusahaan akan menurunkan pembelian kreditnya sebesar 5%, maka rata utang dagang pun akan turun sebesar 5%. Maka tak salah kalau staf manajer keuangan perusahaan ABC ketika membuat budget utang dengan menaikkan angka presentasi pembelian kredit. Sekian hasil presentasi dari saya mengenai materi pendanaan secara spontan, dan penjelasan materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Albania Sofyan. Kepada Albania Sofyan dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albania Sofyan. NIM saya 19233010. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis sumber pendanaan jangka pendek spontan.
Nah, jenis-jenis sumber pendanaan jangka pendek spontan ini terbagi atas beberapa. Yang pertama yaitu utang dagang. Utang dagang bisa muncul karena perusahaan membeli pasokan barang dagang atau bahan ke supplier secara kredit. Jika tidak membeli secara kredit, maka utang dagang tidak akan muncul. Pendanaan spontan tidak akan terjadi. Setelah perusahaan mendapatkan barang secara kredit, maka sejak tanggal tersebut perusahaan telah berhutang kepada supplier atau penjual. Kredit utang dagang ini umumnya harus dilunasi untuk lebih dari 1 tahun. Utang dagang berarti menunda pembayaran pembelian barang kepada supplier. Utang dagang adalah berutang barang kepada supplier. Pendanaannya berupa barang, bukan uang. Utang dagang pun umumnya memiliki biaya. Perusahaan yang membeli barang secara kredit umumnya mendapatkan harga yang lebih tinggi dari harga pasarnya. Tidak akan mendapatkan diskon pembelian walau membeli dalam jumlah yang masih dan adanya bunga atau denda apabila pembayaran yang tidak tepat waktu. Nah, yang kedua yaitu utang pajak. Utang pajak terdiri karena pajak yang muncul akibat aktivitas perusahaan yang menghasilkan pendapatan atau laba dan harus dibayarkan oleh perusahaan pada tanggal tertentu setiap periode. Utang dagang otomatis muncul ketika perusahaan berhasil melakukan penjualan dan mendapatkan laba. Besar kecilnya tergantung pada seberapa besar penjualan yang dihasilkan. Nah, yang ketiga yaitu pinjaman bank dengan jaminan. Pinjaman bank dengan jaminan termasuk ke dalam pembiayaan jangka pendek. Sebelum melunasi pinjaman ini cukup pendek, antara 1 tahun hingga 5 tahun. Pinjaman bank tanpa jaminan, sebagai gantinya, pihak bank akan mensyaratkan kepada perusahaan saldo minimum dalam rekening. Jenis pembiayaan ini sangat penting bagi perusahaan dalam mendapatkan dana. Yang keempat yaitu surat utang. Surat utang ini adalah surat perjanjian antara kedua perusahaan. Apabila perusahaan satu telah memenuhi syarat yang disepakati, maka perusahaan tersebut wajib membayarkan uangnya. Yang kelima yaitu surat berharga. Perusahaan yang membutuhkan tambahan dana untuk memenuhi kebutuhan jangka pendeknya akan menerbitkan surat berharga atau obligasi. Tenornya mulai dari 30, 60, 90, 270 hingga 360 hari. Nah, materi selanjutnya yaitu C, biaya efektif pendanaan spontan. Telah disebutkan di atas bahwa sumber pendanaan spontan pendek ini akan berubah jika perubahan efek aktivitas perusahaan. Perhatikan contoh bentuk pembiayaan jangka pendek yang nampak pada neraca sebagai hutang berikut ini. Misalnya perusahaan selalu membeli barang dagangan secara kredit dengan jangka waktu 3 bulan dalam 1 tahun senilai 3M. Maka rata-rata hutang dagang yang dimiliki perusahaan akan sebesar rata-rata hutang dagang sama dengan pembelian dibagi perputaran hutang. Maka 3 miliar dibagi 4, yaitu 750 juta. Bila pembelian yang dilakukan meningkat, misalnya menjadi 3,3 miliar, maka rata-rata hutang dagang juga akan meningkat menjadi 3 miliar 300 juta dibagi 4, yaitu 825 juta rupiah. Contoh tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pembelian sebesar 10% juga akan meningkatkan hutang dagang sebesar 10%. Karena itulah sering digunakan metode persentase penjualan dalam ilmu manajemen keuangan diaplikasikan untuk rekening atau akun hutang dagang. Daya tarik dari pendanaan jangka pendek spontan adalah perusahaan tidak perlu melakukan negosiasi. Baiklah, hanya itu yang dapat kami jelaskan pada video presentasi ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.